Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial membuat kuis menggunakan web word wall. Web ini seperti Kahoot maupun Quizizz yang sudah sering kita buat. Baik, bagaimana bentuknya? Langsung saja kita buka browser, kemudian masukkan ini linknya, yaitu wordwall.net. Kita ketik wordwall.net, enter. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini wordwall. Nah, untuk bisa masuk ke sini kita harus login dulu. Lebih baik gunakan akun Google yang sudah kita miliki. Jadi kita tidak perlu daftar lagi. Kita ketik kita klik login. Nah, di sini ada sign in with Google. Kalau kita punya akun Google, lebih baik kita pakai akun Google. Jadi tidak perlu mendaftar lagi. Kita langsung saja sign in with Google. Nah, di sini kita diminta memasukkan email Google kita. Sini saya masukkan satu email, kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini diminta sandi, sudah ada, kita masukkan. Nah, ini tampilan login menggunakan akun saya. Di sini saya sudah pernah membuat beberapa kuis, bisa teka-teki mencari kata ataupun menjodohkan, multiple choice. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi membuat labeling, menggunakan kuis menggunakan cara labeling. Di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih atau membuat berbagai macam kuis ataupun game. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu buat create activity. Nah, ini pilihannya Bapak Ibu banyak sekali yang bisa kita upload di sini. Explore, kita bisa membuat ini kuis seperti multiple choice, kemudian ini menjodohkan, ini game. Banyak Bapak Ibu bisa dieksplor di sini. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kuis menggunakan labeling diagram. Ini saya milih yang ini menggunakan teka-teki silang, ya. Ini game, show, quiz, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi cara membuat labeling diagram. Kita klik labeling diagram ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberi contoh membuat memberi label alat-alat pencernaan makanan.
Bapak Ibu nanti bisa membuat yang lain. Ini contoh saja, Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor menggunakan yang saya membuat alat-alat pencernaan makanan. Nah, di sini kita beri judul aktivitasnya, titelnya. Saya buat judul alat pencernaan makanan. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah harus menyiapkan gambar yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuat gambar yang sudah kita siapkan. Nah, ini untuk memasukkan gambar, add an image. Kita klik. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa memasukkan gambar itu dengan pencarian. Jadi gambar ini tidak ada di laptop kita cari. Jangan kalau kita menyiapkan gambar dari laptop ini kita upload. Nah, di sini saya membuat gambar sudah saya siapkan, saya tinggal upload. Nah, kita cari dulu gambar yang sudah kita siapkan. Saya siapkan nah, ini gambar pencernaan makanan sudah saya siapkan. Nah, pada gambar ini sudah saya beri garis-garis petunjuk ini. Nah, kita tinggal menyusun labelnya. Ini ada nomor 1 labelnya. Di sini Bapak Ibu kita bisa acak saja, tidak perlu urut dari atas ke bawah. Misalkan nomor 1 saya beri hati. Kemudian kita add label atau bisa di enter. Kemudian lambung, ini saya enter. Kemudian kerongkongan, kemudian mulut, lanjutnya empedu, lalu usus halus, pankreas, belum usus besar. Nah, setelah label-label ini kita beri teks. Nah, di sini sudah ada 8 label tombol ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam garis-garis hubung ini. Nomor 8 itu usus besar, kita letakkan di tempatnya usus besar. Kita posisikan seperti ini. Kemudian nomor 7 kita, nah ini pankreas, kita letakkan posisinya di nomor 7 pankreas. Kita drag and drop ya. Nomor 6 kita klik, tahan, kemudian kita geser. Nomor 6 tadi usus halus, kita tarik. Kemudian nomor 5 yaitu empedu, kita masukkan sini empedu. Nomor 4 mulut, kita masukkan sini. Nomor 3 kerongkongan. Nomor 2 lambung. Nomor 1 hati. Nah, nanti label ini nanti akan diacak oleh sistem kalau kita setting. Setelah semua selesai, Bapak Ibu, ini sudah selesai, ini sudah jadi. Kita down, kita klik down. Kalau ini sudah kita pastikan benar. 4 mulut, 3 kerongkongan, nomor 1 hati, nomor 2 lambung, nomor 7 pankreas, nomor 5 empedu, nomor 8 usus besar, dan nomor 6 usus halus. Ini posisinya sudah benar, kita down. Nah, di sini kita nanti bisa menguji coba dulu sebelum kita share bagaimana bentuknya.
Nah, ini modelnya seperti ini. Nanti kalau kita share modelnya seperti ini. Kita start. Nah, cara memainkannya yaitu ini kita tarik ke sini. Misalkan pankreas itu di nomor berapa. So, ini kan nomor ini Pak. Ini kita tarik sini. Kita lepas. Kemudian lambung. Posisi lambung di mana? Di sini. Kemudian ini kita tahan, klik, tahan, tarik. Nah, kita letakkan di bulatan putih. Kemudian usus halus. Ini tidak urut tidak apa-apa. Misalkan hati. Kita tarik ke, kemudian empedu, kita tarik ke empedu, kemudian kerongkongan, kita tarik ke kerongkongan, usus besar, tarik ke usus besar, usus halus, tarik ke usus halus, kemudian mulut, kita tarik ke mulut. Nah, setelah semua terisi, kita lihat jawaban ini benar apa salah dengan cara submit. Ini kita klik. Nah, kalau benar semua nanti akan muncul dashboardnya. Jadi skornya 8 karena tadi ada pertanyaan 8, waktu yang ditempuh hanya 1 menit 08. Nah, kita klik letterboardnya ini. Kita masukkan nama, misalkan Dimas, baru kita enter. Nah, nanti kalau banyak yang main, ini namanya akan berkembang. Ini back. Kemudian nanti kalau kita mau lihat pertanyaannya, so ini kita klik lagi, start in. Nah, untuk tampilan besar, ini kita pakai yang ini kotak ini, kita klik untuk tampilannya lebih besar. Nah, seperti ini, satu layar penuh. Kemudian kalau mengembalikan kita klik ini. Kemudian bagaimana men-setting quiz ini sebelum kita share. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa mengganti temanya. Jadi kalau ini kita ganti, nanti tampilan ini tadi tidak putih. Misal saya beri pilih yang ini, kita klik ini, nah maka tampilan backgroundnya nanti akan berubah. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pilih ini, sekarang saya pilih cuma seperti ini. Nah, sebelum kita share, di sini kita ada beberapa settingan optionnya. Ini ada timernya, Bapak Ibu. Kalau non berarti nggak ada waktu. Berapa lama pun siswa mengerjakan, tidak akan berhenti kuisnya. Kalau kita beri waktu, misalkan waktunya 5 menit atau 2 menit atau 4 menit, itu nanti kalau waktunya sudah habis, siswa belum selesai, maka berhenti. Kemudian ini random, ini biarkan seperti ini, random ini artinya ketika nanti dimainkan lagi maka dia akan mengacak. Kalau yang ini kita centang, maka setiap kita mainkan maka susunannya akan sama. Kemudian setelah selesai end of game, setelah game selesai, maka akan bisa melihat jawaban. Jadi nanti kalau kita setelah main, kita bisa melihat jawabannya yang benar. Kemudian letterboardnya tadi sudah kita isi Dimas, maka di sini akan nama-namanya muncul. Ini. Kemudian kalau opsinya ini kita klik letterboardnya. Nah, di sini kita on enable-nya, maka letterboard nanti akan muncul ini susunan pemain-pemain rankingnya ini. Kemudian ukurannya di sini 10 top, maka di sini ada 10 ranking. Kalau mau ditampilkan 3 atau 5, maka tinggal dipilih saja. Ini di setting sebelum di share. Kemudian duplikat.
Jadi kalau ini kita centang, maka ada anak yang bisa memainkan 2 kali dengan nama yang sama. Kalau yang ini kita pilih, kalau ada anak yang main 2 kali atau 3 kali, maka nilai tertinggi saja yang ditampilkan di sini letterboardnya. Jadi bedanya kalau duplikat ini, kalau ini yang dicentang, maka ada anak yang bisa bermain lebih dari 1 kali dengan nama yang sama di letterboardnya sini. Ketika ini dicentang, maka hanya ditampilkan, kalau dia mainnya beberapa kali, yang ditampilkan hanya yang nilai tertinggi saja. Nah, rank ini akan bisa hilang, Bapak Ibu tinggal pilih saja ini. Kalau never berarti ya tidak pernah hilang. Ini 1 tahun ya, kemudian ada 1 bulan, 1 minggu, atau di clear. Kalau sudah selesai, misal di clear no, maka ini akan hilang, di mas tadi akan hilang. Nah, itu settingannya sebelum di share. Kemudian bagaimana cara sharenya Bapak Ibu? Untuk quiz ini itu bisa kita ambil nilainya, ada resultnya di sini. Nah, ini di sini nanti. Jadi ada, ketika kita share ada 2 model ya. Nah, sekarang bagaimana kita nge-share-nya? Sebelum kita nge-share, kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang tepat di sini, mau diedit silahkan diedit kontennya ini. Diklik edit konten, maka akan kembali ke tempat pertanyaan tadi, mana yang mau diperbaiki setelah tadi kita coba. Kalau semuanya sudah benar, maka ini kita down. Nah, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor. Nah, ini nanti bisa dikembangkan lagi kalau Bapak Ibu buat quiz lagi. Misalkan setelah memberi label nama-nama alat-alat ini, diganti nanti misalkan fungsinya. Jadi di fungsinya, misalkan di sini nanti mulut, Bapak Ibu buat fungsinya ya, alat ini berfungsi untuk mencerna secara kimiawi dan mekanik. Nah, itu nanti anak-anak biar menempatkan posisi fungsinya. Kemudian lambung fungsinya apa, kemudian hati fungsinya apa, sampai semuanya terisi. Jadi bisa dibuat 2 model quiz, melabeli saja alat pencernaannya, yang kedua nanti bisa dikembangkan lagi fungsinya, atau membuat dikembangkan lagi misalkan fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Nah, Bapak Ibu siapkan gambar, kemudian diberi garis-garis tadi, kemudian dilabeli atau dibuat fungsinya. Itu pengembangannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan cara share. Ini kita klik share-nya. Nah, di sini ada 2. Outer teacher dibagikan untuk guru-guru ataupun siswa, bisa. Ini untuk siswa saya, ini untuk penilaian. Jadi kalau penilaian kita klik, nanti akan ada waktunya, durasinya, misalkan waktunya mengerjakan kapan, tanggal berapa. Nanti akan muncul peringkat-peringkat nilai. Jadi misalkan anak yang tadi betulnya 8, mungkin ada rankingnya. Ranking itu tadi disusun berdasarkan yang benar, juga berdasarkan kecepatan waktunya. Nah, kalau hanya untuk latihan saja yang mau di-sharekan kemana saja, kita pilih make public ini. Nah, kalau ini tidak ada penilaiannya, hanya anak-anak bisa mengerjakan saja tanpa mengisi, tanpa ada waktunya. Ini bisa dibuat penilaian. Nah, saya sharekan yang ini. Bagaimana nge-share untuk yang ini, yang umum? Kita klik. Ini tidak usah, kita beri batasan, ini tidak perlu. Kemudian kita publish. Ini judulnya ini, kita publish. Nah, Bapak Ibu, di sini linknya sudah disediakan. Nah, link ini bisa di copy, di share.
nanti akan dibagikan di WA atau apa gitu, atau bisa langsung di share di Facebook. Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti akan langsung posting di Facebook, di Twitter. Nah yang ini Bapak Ibu, ini bisa penting nih, Bapak Ibu bisa memasukkan ini di Google Classroom. Kalau ini kita klik maka akan ada link tugas siswa, nanti bisa kita buat di Google Classroom. Kalau Bapak Ibu sudah punya Google Classroom, ini bisa dibuat tugas siswa. Jadi nanti linknya tinggal kita klik ini, maka link ini sudah akan muncul di sana. Nah kalau mau berbagi ya ini di copy saja, di copy, di-sharekan ke WA, atau kita ambil kodenya ini bisa ditampilkan di website. Ini ada kode untuk ditampilkan di website, jadi nanti bisa dijalankan di website atau kirim ke email. Setelah semua selesai ini, cuman gitu saja, kita down ini linknya, kita copy saja. Ini kita copy, kemudian nanti kalau kita share, misalkan kita bagikan ke orang ini memasukkan linknya ini, ketika kita jalankan otomatis sudah muncul seperti ini, bisa langsung di play. Nah ini tampilannya, jadi bisa dimainkan baik di HP maupun bisa di laptop, asal linknya ini tadi yang kita sharekan. Kalau Bapak Ibu mau dipublish di media sosial kayak Facebook, ya tadi langsung saja ke Facebook bisa, atau link ini kita posting di Facebook. Nah, link ini kita posting di Facebook, atau langsung kita klik ini langsung posting ke Facebook kalau Bapak Ibu punya Facebook atau Twitter atau Google Classroom. Nah demikian Bapak Ibu tutorial kali ini, semoga bisa sedikit bermanfaat atau menambah wawasan Bapak Ibu untuk membuat kuis selain yang selama ini kita pakai Kahoot maupun Quizizz. Ini nanti bisa dikembangkan Bapak Ibu, di sini banyak kuis-kuis yang lain, soal ini bisa kita ya. Tapi ingat, ini kita pakai yang gratis. Kalau gratis tidak semuanya bisa kita gunakan, tapi banyak yang masih bisa kita manfaatkan dengan gratisan ini gitu. Tapi kalau mau yang berbayar ya silakan gunakan yang berbayar kalau dirasa penting. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.